Kasih Allah dan jiwa manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita sama-sama tahu ayat ini yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu ayat ini kita kenal, bahkan mungkin kita hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini begitu besar, sampai-sampai kita itu juga orang-orang yang di luar kekristenan tahu bahwa iman Kristen identik dengan kata kasih. Orang di luar Kristen pun tahu bahwa ciri khas orang Kristen, warna kekristenan itu adalah kasih. Dari mana kasih itu berasal? Kasih itu berasal dari Allah sendiri. Sebab Allah adalah kasih. Dan dia yang terlebih dahulu mengasihi dunia, mengasihi umat manusia yang berdosa, mengasihi kita. Sehingga setelah kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita yang berdosa, kita pun yang sudah mengalami kasih Allah, yang sudah menerima kasih Allah itu, kita diundang untuk juga mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Maka orang yang tiada menaruh kasih itu tiada mengenal Allah. Karena Allah itu kasih adanya. Jadi gagasan tentang kasih, cinta, love ini begitu kental di dalam iman Kristen. Bahkan di dalam konkordansi Alkitab pun ya, di dalam konkordansi Strong, leksikon Ibrani dan Yunani, kata kasih itu muncul 310 kali di dalam 280 ayat di Alkitab versi King James. 310 kali di dalam 280 ayat. Jadi orang Kristen seperti kita ini, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah itu begitu besar bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu Allah mengasihi kita, bagaimana respons kita terhadap kebenaran ini? Kan sejak sekolah minggu atau sejak kita menjadi seorang percaya, kita tahu Allah mengasihi kita. Kita percaya bahwa Yesus itu mati buat kita karena Allah mengutus putranya sendiri. Kenapa kok Allah mengutus putranya? Sebab Allah mengasihi kita. Kita nggak akan mungkin bisa mengatasi dosa-dosa kita sendiri. Dan Yesus kenapa dia mau mati? Taat kepada Bapaknya sampai disalib. Karena Yesus pun mengasihi kita. Nah, Allah ini mengasihi kita dan ini adalah realitas yang menjadi satu penghiburan buat kita. Sebab tanpa kasih Allah tidak akan mungkin kita bisa keluar dari jerat dosa. Sekali lagi pertanyaannya, setelah kita tahu Allah mengasihi kita, bagaimana respons kita terhadap kebenaran ini? Saya menawarkan dua hal. Tentu kita semua di sini bisa memberikan usulan-usulan secara pribadi bagaimana kita merespons kasih Allah. Tapi izinkan saya memberikan dua usulan bagaimana kita merespons kasih Allah ini. Usulan ini sebagai satu ungkapan atau ekspresi kecintaan saya kepada kitab suci yang kita miliki, kitab suci yang saya baca, bahkan ekspresi kecintaan saya, kekaguman saya kepada Allah yang sudah mengasihi kita, mengasihi saya. Yang pertama, setelah kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita dan kasih-Nya itu sempurna, itu menjadi teladan bagaimana kita seharusnya mengasihi. Sekali lagi, karena kasih Allah itu begitu sempurna, itu menjadi teladan bagi kita.
bagaimana seharusnya kita mengasihi. Allah mengasihi kita, dan kita didorong, diundang untuk juga mengasihi sesama. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Itu ditunjukkan dengan bagaimana kita mengasihi sesama. Dan bagaimana caranya mengasihi sesama? Kita meneladani kasih Allah itu sendiri. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini ayat yang kita semua tahu, bahkan mungkin hafal juga. Bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sebagainya. Kita tahu ini. Tetapi, kalau kita mau jujur, di sepanjang perjalanan iman Kristen kita, ternyata tidak selalu mudah kita mempraktikkan ini. Tidak selalu mudah kita mengasihi sesama seperti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Secara khusus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita mungkin bisa mengklaim diri sebagai orang yang mengasihi. Tetapi di dalam keadaan tertentu yang kita klaim bahwa kita mengasihi, kita tuh seringkali dalam keadaan-keadaan tertentu itu jadi orang yang nggak sabar. Padahal kasih itu sabar. Nah, kita di dalam beberapa kesempatan, kalau nggak boleh dibilang banyak kesempatan ya, kita sebagai manusia, walaupun kita sudah sering dengar firman Tuhan, untuk sabar pun itu kadang-kadang tidak mudah, bahkan sangat sulit. Terutama bagi orang-orang yang katakanlah temperamen, mudah marah, punya kebiasaan marah gitu. Terdidik, terlatih dari kecil sampai besar menjadi dewasa, sekalipun Kristiani, sekalipun percaya Yesus, tapi temperamen, mudah marah, nggak sabaran orangnya. Nah, ini menjadi satu tantangan khusus bagi orang-orang yang nggak sabaran, mudah marah, dan tidak bisa tidak bisa sabar. Padahal kasih Allah itu meneladankan kepada kita bahwa kasih itu sabar. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana ternyata meneladani Allah itu memang tidak selalu mudah. Kasih itu murah hati. Apakah iya kita selalu murah hati? Saya bersyukur banyak di antara kita, mungkin semua di antara kita itu murah hati, ya. Tetapi ternyata ada keadaan-keadaan tertentu di mana kita itu untuk bermurah hati kepada orang itu nggak mudah. Kita lebih cenderung untuk mengutamakan diri kita. Aku, dan aku. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu kita semua sedang berproses, tetapi kita itu diundang untuk melihat bahwa kasih Allah yang sempurna ini seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Nah, kalau kita pikir kenapa kok kita menjadi orang Kristen sudah dengar firman Tuhan, untuk mempraktikkan kasih saja, katakanlah seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini. Kenapa kok begitu sulit ya? Kenapa saya sudah tahu firman, saya sudah mendengarkan firman, bahkan belajar firman Tuhan, belajar doktrin, bahkan mungkin belajar teologi. Kok mempraktikkan kasih itu seakan-akan sulit sekali? Nah, ternyata kasih Allah yang kita tahu, firman Tuhan yang kita dengar, itu masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam jiwa manusia. Dan jiwa manusia ini begitu unik. Di dalam psikologi Yunani klasik, jiwa manusia terdiri dari 3, mulai dari ratio, logistikon, timos, dan juga epitumia. Nah, tetapi ada satu bagian khusus di dalam jiwa manusia yang disebut dengan timos atau tumos, yaitu satu bagian dalam jiwa manusia yang membutuhkan pengakuan. Jadi timos ini adalah satu bagian jiwa manusia yang memiliki kebutuhan untuk diakui. Kebutuhan pengakuan, diakui harkatnya, martabatnya, dan keberadaannya. Jadi setiap kita di sini termasuk saya, kita memiliki timos atau tumos.
Kita ingin diakui keberadaannya. Kita ingin orang lain mengakui keberadaan kita. Hai, lihat, aku ada. Hai teman-teman, aku ini ada loh, eksistensiku ada. Nah ini timos atau tumos. Dan inilah sesuatu yang wajar. Tetapi bergerak lagi, timos itu oleh Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik, dia mengatakan timos itu bukan cuma mengandung keinginan untuk diakui keberadaannya, tetapi ada juga kebutuhan untuk dihormati dan diakui setara dengan orang lain. Nah, setiap kita memiliki itu, bahwa kita memiliki keinginan untuk diakui setara dengan yang lain. Oleh sebab itu, di mana-mana, katakanlah kaum yang disebut minoritas, entahkah itu agamanya, etnisnya, latar belakang apapun, ketika dia dianggap sebagai minoritas, cenderung ingin diakui keberadaannya, haknya, martabatnya, diakui setara dengan yang mayoritas. Nah, ini adalah kebutuhan yang wajar, yang itu dimiliki oleh setiap insan. Kita semua memiliki itu. Nah, tetapi ada perkembangan dari timos dan isitomia yang dia tuh bergerak bukan cuma sekedar ingin diakui keberadaannya, bukan cuma ingin diakui setara dengan yang lain, tetapi ada keinginan untuk diakui lebih unggul dari yang lain. Itu disebut megalotimia. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena dia cenderung untuk berkompetisi dengan yang lain dan ingin mengalahkan yang lain. Tidak ada yang salah dengan kompetisi, tetapi akan menjadi keliru kalau dia tidak bisa menerima keunggulan orang lain. Kalau dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Ada orang lain yang memiliki berkat atau karunia, talenta yang lebih daripada dia. Di mana berkat, talenta, karunia itu dititipkan Tuhan kepada orang lain, tidak kepada dia. Dan seharusnya orang-orang yang sedemikian itu perlu untuk menerima kenyataan bahwa tidak harus dia atau dirinya atau kita itu lebih unggul dari orang lain. Oleh sebab itu, di dalam membentuk jiwa yang sportif, bisa menerima keadaan, bisa menerima realitas, di dalam buku karya Platon, ya, seorang filsuf Yunani, ya, dalam buku Paideia itu, dia menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sejak anak itu usia dini. Pendidikan apa? Pendidikan seni musik, pendidikan olahraga juga. Makanya di dalam pendidikan Yunani klasik itu penting sekali gimnasium, di mana anak-anak remaja itu sejak dini mereka dilatih untuk olahraga dan bahkan juga bermain di dalam olahraga itu, sehingga ketika dia berolahraga dia tahu bahwa yang sebelumnya dia merasa dia paling hebat, dia paling pinter, paling bisa olahraga ini, katakanlah mungkin ini contoh saja, mungkin sepak bola gitu, merasa paling bisa sepak bola, tetapi ketika dia diterjunkan langsung di dalam lapangan sepak bola 11 lawan 11 gitu ya, dia baru melihat kenyataan bahwa oh, tidak selalu apa yang dia pikirkan itu benar. Ternyata ada temannya yang lebih hebat main bolanya dari dia. Ternyata ada rekan satu timnya atau bahkan rekan yang menjadi lawan tandingnya itu lebih hebat main bolanya dari dia. Nah, di dalam pertandingan itu seseorang dilatih untuk bisa fair, sportif, mengakui bahwa yes, ada orang lain yang lebih baik dari saya. Dan ini dilatih gitu. Oleh sebab itu penting sekali bahwa mendidik jiwa masyarakat, jiwa anak-anak remaja, jiwa orang-orang Indonesia sejak sedari dini itu untuk bisa sportif, bisa menerima kekalahan, bisa menerima realitas. Dan itu salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan pendidikan olahraga. Bukan cuma sekedar pendidikan secara teoretis, tapi bermain secara langsung. Nah, ini adalah satu gagasan yang sebenarnya sejak lama saya sangat mendukung ide seperti ini. Seperti yang kita ketahui sekarang,
bukan hanya di luar, bahkan di dalam komunitas Kristen pun, kenapa banyak dari antara kita itu sulit mengasihi orang lain, sulit menghargai sesama Kristen yang lebih hebat dari kita, yang lebih dipakai Tuhan. Kenapa? Karena ada satu bagian di dalam jiwa kita yang disebut megalotimia ini loh. Yang kepingin supaya jangan sampai orang lain itu lebih hebat dari aku. Aku harus tampil lebih hebat dari dia. Nah, di dalam sekolah teologi yang pernah saya ajar dulu para mahasiswa, saya kasih satu kuis gitu ya, bukan kuis semesti satu pertanyaan sebenarnya. Jadi saya membuat satu garis di papan itu ya, saya buat garis, lalu saya tanya kepada mereka, buatlah garis ini menjadi lebih pendek. Masing-masing maju gitu. Ada yang maju, terus dia menghapus garis yang saya buat itu, dihapus gitu, lebih pendek. Oke, thank you buat usahanya. Oke, yang lain ada yang maju lagi, dia buat titik 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 di bawah garis yang saya sudah buat sampai lebih panjang. Oke, ide yang bagus. Ada lagi yang datang, dia membuat garis yang mirip sama saya seperti yang saya buat, tetapi dia buatnya lebih panjang lagi. Wah, cerdas anak ini. Dan saya memberikan apresiasi buat mahasiswa atau mahasiswi waktu itu ya. Karena untuk membuat garis saya itu tampil atau tampak lebih pendek, tidak harus menghapus gorekan garis yang saya buat. Buatlah garis yang lebih tinggi atau lebih panjang supaya garis saya itu terlihat lebih pendek. Nah, di dalam komunitas Kristen, baik itu jemaat biasa maupun itu aktivis, pelayan Tuhan, dan apapun posisi kita di dalam komunitas Kristiani, entah itu gereja atau organisasi pelayanan, atau bahkan di dalam lapangan pekerjaan kita di dunia marketplace, kita itu diundang untuk menjadi orang yang mau mengasihi, bisa mengasihi sesama, dengan cara meneladani kasih Allah itu sendiri. Tetapi halangannya adalah jiwa kita yang ingin diakui, yang ingin dianggap lebih hebat dari orang-orang yang lain. Nah, jiwa yang seperti ini, megalotimia ini perlu kita kikis. Perlu kita kelola. Mungkin tidak bisa kita hilangkan, tapi kita kelola. Pelan-pelan sehingga yang sebenarnya kita itu memiliki megalotimia, tapi itu pelan-pelan terkikis. Bukan aku yang tampak, tapi Kristus. Bukan aku yang tampak, tapi Kristus. Bukan aku yang tampak, tapi Kristus. Biarkan orang lebih hebat. Aku sudah berbuat semaksimal mungkin. Biarkan orang lain lebih populer. Tuhan menciptakan aku sedemikian, dan aku sudah memaksimalkan diriku. Aku bisa turut bersukacita dengan orang lain. Oh, dia yang salah, aku yang benar. Nah, di dalam situasi seperti ini seringkali kan kita merasa bahwa dalam satu tantangan khusus atau mungkin pertikaian, kita merasa diri kita lebih benar. Mungkin ya kita dalam situasi itu lebih benar. Tetapi ada cara bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain. Bahkan mungkin kita meminta maaf ketika kita tidak salah. Sebagai jalan utama untuk satu perdamaian di antara dua kubu yang bertikai. Ya, memang setiap kasus akan unik, tetapi intinya adalah kita itu sama-sama diundang untuk bisa mengasihi sesama seperti Allah itu mengasihi kita. Yesus tidak berdosa, tetapi dia menjadi satu korban menggantikan kita. Kain dan Habel. Kisah ini kita tahu. Kain marah, panas hatinya, dan membunuh Habel karena persembahannya nggak diterima. Bukankah mungkin ya, sebaiknya dia mencari tahu kenapa kok nggak diterima.
Tapi yang dilakukan bukannya ingin mengupgrade dirinya, tetapi justru membunuh saudaranya sendiri. Bandingkan dengan teladan Kristus. Kasih Kristus menjadi contoh sempurna bagaimana kita harus mengasihi. Kain begitu menguasai, tidak mau merendahkan hatinya, tetapi justru dikuasai. Amarahnya menguasai dia, keakuannya menguasai dia. Dia kepingin lebih hebat dari saudaranya. Dan ternyata saudaranya lebih hebat, atau saudaranya persembahannya lebih diterima oleh Tuhan. Terus gimana? Ya sudah, bunuh aja. Dan ternyata kecenderungan hati Kain itu juga turun ke dalam keturunan Adam yang lain termasuk kita. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan kecenderungan manusia itu, kecenderungan hati manusia dilihat oleh Tuhan berbuat jahat. Jadi Tuhan melihat kecenderungan hati kita manusia itu kepada kejahatan. Yang pertama, kasih Allah mengundang kita untuk meneladani bagaimana kita mengasihi sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita tidak perlu takut pada kehidupan dan kematian. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, lantas bagaimana respons kita? Kalau kita tahu, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita tidak perlu lagi takut pada kehidupan dan kematian. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kawan-kawan sekalian, kenapa harus saya katakan tidak perlu takut pada kehidupan? Kita tidak perlu takut pada kehidupan karena Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Sekali lagi, kita tidak perlu takut pada kehidupan karena Allah menyediakan segala kebutuhan kita saat kita hidup ini. Walaupun tidak selalu keinginan kita Dia berikan, tetapi kebutuhan kita dijamin dan diberikan oleh Tuhan. Matius 6 ayat 11, berikanlah kami rejeki pada hari ini. Give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika Yesus mengajarkan doa itu kepada para murid, ayat ini menunjukkan bahwa Bapa kita di surga itu menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Sehari-hari Tuhan berikan. Bukan hanya roti, tetapi kata roti atau makanan yang digunakan di dalam ayat Matius 6 ayat 11 ini adalah bukan cuma sekedar makanan jasmani, tetapi juga segala hal yang kita butuhkan. Termasuk itu kebutuhan fisik, kebutuhan kita akan keamanan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan untuk dihargai, self-esteem, lalu kebutuhan aktualisasi diri, seperti di dalam tingkatan kebutuhan Abraham Maslow ya. Kita percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan itu memang sangat wajar dan natural dimiliki oleh manusia. Dan Tuhan menjamin memberikan kebutuhan kita. Sekali lagi, yang kita butuhkan belum tentu yang kita inginkan. Filipi 4 ayat yang ke-6, Paulus mendorong jemaat untuk membawa segala kebutuhan kita, keinginan kita di dalam permohonan dengan penuh ucapan syukur. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan kehidupan ini. Burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang juga Tuhan hiasi, apalagi kita, kata Yesus. Kita pasti dipelihara. Mama saya pernah bilang, dulu ya, mungkin 11-10 tahun yang lalu, Mama itu berani kok, mati demi Kristus. Gitu. Pernah itu siang-siang mama saya bilang gitu. Saya bilang, iya Ma, kalau mati, bagi Kristus itu gampang dan itu beruntung banget. Mati sekarang, ketemu Yesus, ketemu orang-orang kudus, ya enak banget gitu. Makanya Paulus bilang, mati adalah keuntungan buat aku. Jadi kalau mati buat Kristus itu gampang, beruntung bahkan, kata Paulus. Nah, bagaimana kalau hidup
bagi Kristus. Itu adalah tantangan. Kenapa? Karena hidup bagi Kristus, kita masih punya risiko dibenci sama orang, disalahpahami orang, kita ketemu keinginan-keinginan yang tidak dipenuhi, sehingga akhirnya kita bad mood sendiri, dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan kehidupan. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak perlu takut kepada kehidupan karena Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Yang terakhir, Allah mengasihi kita, kita tidak perlu takut pada kematian. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Kita tidak perlu takut pada kematian karena Allah mengasihi kita. Sehingga untuk apa kita perlu takut pada kehidupan? Untuk apa kita perlu takut pada kematian? Kenapa? Karena kasih Allah membuat kita aman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak perlu takut pada kematian karena kasih Allah membuat kita aman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kenapa kita tidak perlu takut mati sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Kebenaran ini penting kita resapi. Sebab tidak sedikit di antara kita berusaha menyangkali kematian. Seperti kata Ernest Becker ya dalam bukunya yang memenangkan penghargaan Pulitzer, The Denial of Death. Dia mengatakan bahwa ironi dari kondisi manusia adalah kebutuhan terdalamnya untuk terbebas dari kecemasan akan kematian dan kehancuran. Steve Jobs, pendiri Apple, mengatakan bahwa tidak ada orang yang mau mati. Bahkan orang yang ingin masuk surga pun tidak ingin mati untuk mencapainya. Itu di dalam pidatonya tahun 2005 di Universitas Stanford di Amerika Serikat. Nah, mungkin kata-kata dari Ernest Becker dan juga Steve Jobs ini menggemakan, menyuarakan suara hati kita yang paling kecil ya, bahwa kita itu takut kematian. Tetapi kabar baiknya adalah karena Allah mengasihi kita, kita tidak perlu lagi takut pada kematian. Sebab Allah menjamin keselamatan kita, bahkan kasih Allah membuat kita aman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Walaupun kita semua nanti akan mati, dan kita perlu mengingat bahwa kita semua pasti akan mati. Memento mori. Ingatlah kematian. Baru beberapa hari yang lalu kawan saya kuliah meninggal dunia masih muda. Meninggal dunia dan semua kaget. Gitu. Kita bisa berpulang kapanpun. Sehingga kita perlu mengingat bahwa suatu hari kita akan meninggal dunia. Tetapi karena kasih Allah sudah diberikan kepada kita nggak perlu takut. Karena ketika kita mengalami kasih Tuhan, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Kita nggak perlu takut pada kehidupan, kita nggak perlu lagi takut pada kematian. Teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa malam hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kasih Allah dalam hidup kita itu begitu besar. Tapi kita juga didorong untuk mengolah jiwa kita yang haus akan pengakuan, ingin diakui. Kita kelola itu, kita mengosongkan diri, kita meneladani Kristus. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin maju di dalam mengasihi Allah dan sesama. Amin. Tuhan memberkati.